Hai, selamat datang di Ruang Indah. Kalau kamu lagi nonton video ini, mungkin akhir-akhir ini kamu lagi capek memikirkan orang yang tidak memikirkan kamu, capek berusaha menjadi cukup untuk seseorang, atau mungkin capek karena ngerasa hidup orang lain terlihat lebih bahagia dibanding hidup kamu. Aku paham perasaan itu, karena aku juga pernah ada di posisi yang sama. Aku pernah berpikir kalau aku akan bahagia kalau ada seseorang yang mencintai aku. Aku pernah berpikir kalau hidup aku tuh akan lengkap kalau ada seseorang yang memilih aku. Tapi semakin bertambah umur, aku mulai sadar sesuatu. Kalau kita terus menunggu orang lain datang untuk membuat kita bahagia, kita akan lelah. Karena kebahagiaan itu tidak bisa dititipkan kepada orang lain. Hari ini aku mau ngobrol tentang self-love, dan tenang aja, aku nggak akan bilang cintai diri kamu sendiri lalu selesai. Karena aku tahu kenyataannya tidak semudah itu. Kadang kita tahu harus mencintai diri sendiri, tapi kita tidak tahu caranya. Menurut aku, self-love bukan berarti kamu selalu percaya diri, bukan berarti kamu selalu merasa cantik, bukan berarti kamu selalu merasa hebat. Self-love itu ketika kamu tetap memperlakukan diri kamu dengan baik, bahkan saat kamu sedang tidak menyukai diri kamu sendiri. Misalnya, hari ini kamu bercermin, lalu kamu merasa wajah kamu nggak secantik perempuan yang lain. Self-love bukan memaksa diri berkata, aku paling cantik. Bukan. Tapi berkata, aku mungkin tidak sempurna, tapi aku tetap berharga. Itu self-love. Atau ketika seseorang meninggalkan kamu, self-love bukan pura-pura tidak sakit, bukan berpura-pura kuat, tapi mengizinkan diri kamu menangis. Lalu setelah itu pelan-pelan bangkit lagi. Itu juga self-love. Aku pernah membaca kalimat yang sangat aku suka. Jangan perlakukan diri kamu lebih buruk daripada cara kamu memperlakukan sahabatmu. Coba bayangkan, kalau sahabat kamu itu gagal, apa kamu bakalan bilang, kamu emang gak guna? Enggak kan? Kalau sahabat kamu ditinggalin seseorang, apa kamu bakalan bilang, pantes aja ditinggalin? Enggak juga kan? Tapi anehnya, kalimat-kalimat kejam itu sering kita ucapkan kepada diri sendiri. Kita menjadi orang yang paling keras terhadap diri kita sendiri. Padahal kita juga manusia. Kita juga lelah. Kita juga punya hari-hari buruk. Dan kita juga berhak dimengerti. Buat aku pribadi, self-love sering dimulai dari hal-hal kecil seperti tidur yang cukup, makan tepat waktu, minum air yang cukup, berhenti memaksa diri kamu untuk selalu kuat, berhenti membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Karena jujur aja, media sosial sering membuat kita ngerasa tertinggal. Kita melihat orang menikah, kita merasa tertinggal. Melihat orang punya rumah, kita merasa tertinggal. Melihat orang sukses, kita merasa tertinggal. Padahal kita hanya melihat cuplikan hidup mereka, bukan keseluruhan ceritanya. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan hidup bukan perlombaan. Aku ulangi sekali lagi, hidup bukan perlombaan. Kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang menjalani jalan yang berbeda, dan itu tidak apa-apa. Kalau hari ini kamu sedang berjuang sendirian, kalau hari ini kamu merasa nggak cukup, kalau hari ini kamu ngerasa nggak dicintai, aku mau bilang sesuatu, nilai diri kamu tidak ditentukan oleh siapa yang memilih kamu. Nilai diri kamu itu tidak ditentukan oleh status hubungan kamu. Nilai diri kamu itu tidak ditentukan oleh jumlah orang yang menyukaimu. Kamu itu tetap berharga. Bahkan ketika tidak ada seseorang pun yang mengatakannya. Dan mungkin hari ini, daripada kamu sibuk mencari seseorang yang mencintai kamu, coba pelan-pelan belajar menjadi orang yang lebih ramah kepada diri sendiri. Karena kamu akan hidup bersama diri kamu sepanjang hidup kamu. Jadi jangan jadikan diri kamu itu musuh. Jadikan diri kamu itu rumah. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu sedang belajar mencintai diri sendiri, tulis di kolom komentar, aku sedang belajar menjadi rumah untuk diriku sendiri. Sampai bertemu di ruang indah berikutnya. See you!